Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya sampai yaumul kiamah kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertawajuh, kita bisa bersilaturahim, kita bisa buka bersama, kita bisa melaksanakan sholat isya jamaah di masjid, kemudian sholat tarawih di sini, yang semuanya ini adalah dari kesadaran diri kita pribadi tanpa ada yang mengajak, dalam arti tanpa ada yang memaksa. Karena apa? Karena inilah kebutuhan manusia. Apa itu? Silaturahim, ya, silaturahim untuk bertemu dengan teman-temannya yang mungkin kalau tiap hari, tiap malam kita sendiri di rumah sama istri sama anak, tetapi malam hari ini atas izin Allah dikumpulkan bersama di tempat kami untuk saling bersilaturahmi, ketemu, ya, cerita macam-macam, ceritanya dari A sampai Z, ya, ditanyakan keluarganya, ditanyakan kesehatannya, ditanyakan istrinya, ditanyakan putranya, gitu ya, Bapak, ditanyakan semuanya, ya, sampai ditanyakan ubahnya berapa. Karena yang paling tidak kelihatan ubahnya itu yang paling muda, Masya Allah, ya. Karena di atas bumi ini ada seorang nabi, Khatamul Anbiya, nabi akhir zaman, beserta 3 sahabatnya yang dijamin masuk surga. Seketika itu gempanya seketika itu Uhud berhenti. Dan memang seharusnya menurut riwayat itu gempa itu terjadi menjelang hari akhir, ya, tapi subhanallah pada saat itu terjadi. Tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkan kepada kita, maka kita akan bertakbir, maka kita akan bertasbih, maka kita akan bertahmid, ya. Pada saat itu kita akan membesarkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang akan didatangi oleh malaikat maut yang lemah lembut mencabutnya. Wan nasitati nasqa. Pada saat itu malaikat maut datang dengan penuh kelembutan, yang dengan badan yang luar biasa tampangnya, meminta kepada si fulan untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan katakan, baik, silahkan, aku pun sedang rindu dengan Allah, aku pun amat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cabut dengan lemah lembut, bahkan diibaratkan seperti mengambil serat di dalam satu tongkat tape, ya, di tengahnya ada serat, ya, kemudian tapenya itu diambil, di tengahnya dicabut, lembut sekali, tidak ada rasa sakit sama sekali. Pada saat itu orang ini meninggal insya Allah dalam keadaan husnul. Kebutuhan yang mutlak harus kita jalani, kebutuhan yang mutlak harus kita upayakan agar kita bisa sesegera mungkin untuk menyelesaikan. Kalau itu masih bisa dijaga, berarti sholat kita itu masih konsisten bahwa kita itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita masih berusaha untuk bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tadi melaksanakan sholat pada saat syahadat saja, ya, pikiran kita kemana-mana, yang apa, yang kurang apa, yang sedang kerjakan apa, dan sebagainya. Pada saat itulah sebenarnya hati kita itu berubah sampai sekarang. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadikan masalah sholat itu sebagai pokok fondasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.